bagaimana konsep kita, bagaimana target kita dalam membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Diawali dengan niat, diawali dengan kemauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Para hadirin dimanapun Anda berada, bahwasannya di bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan ini, bulan yang penuh kemuliaan ini, penuh maghfirah, semua akan dilipat gandakan amal-amal ibadah kita pada bulan suci Ramadan. Maka dari itu, ada satu yang amalan sangat mulia di bulan suci Ramadan, yaitu adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini adalah salah satu kewajiban umat Islam. Apabila dilaksanakan, apabila kita membacanya di bulan suci Ramadan, akan dilipat gandakan pahala-pahala kita yang akan dibaca di bulan suci Ramadan. Maka dari itu, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan ini dengan membaca Al-Quran. Karena kenapa? Membaca Al-Quran ini kita sedang berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu huruf kita membacanya itu adalah 10 kebaikan. Apalagi kita sampai menghatamkan di bulan suci Ramadan. Minimal kita menghatamkan di bulan suci Ramadan yaitu adalah satu kali hatam. Ada cara menghatamkan Al-Quran. Yang pertama yaitu adalah niat. Kita mulai dari niat harus dengan ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Bagaimana konsep kita, bagaimana target kita dalam membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan? Diawali dengan niat, diawali dengan kemauan. Harus ada itu. Dan yang kedua, harus mempunyai target. Karena kenapa? Mempunyai target ini harus kita punya di bulan suci Ramadan ketika menghatamkan Al-Quran. Semua perbuatan yang kita lakukan, apalagi di bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan, penuh kemuliaan, karena di bulan suci Ramadan ini adalah bulan Syahrul Tarbiyah. Bulannya banyak pendidikan di bulan suci Ramadan. Maka dari itu, kita semua ingin melakukan kebaikan-kebaikan harus dengan niat. Dan yang kedua,
yaitu adalah kita mempunyai target untuk membaca Al-Quran, ingin menghatamkannya. Karena kenapa harus mempunyai target? Di dalam pendirian kita ingin membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan yang penuh kemuliaan dan keberkahan ini, harus ada targetnya jika kita menghatamkan di bulan suci Ramadan. Yang pertama, jika kita menghatamkan dalam satu kali di bulan suci Ramadan, yaitu adalah 1 juz 1 hari. Dalam 1 hari 1 juz, kita bisa menghatamkan sekali di bulan suci Ramadan sebanyak 30 juz di dalam Al-Quran, 114 surah. Dan yang kedua, ketika kita ingin menghatamkan selama bulan suci Ramadan 2 kali hatam, 1 hari membaca 2 juz. 1 hari 2 juz, kurang lebih selama 15 hari kita bisa menghatamkan 1 kali hatam. Dan 15 hari kemudian kita bisa menghatamkan 2 kali hatam. Dan seterusnya. Ingin 3 kali, sehari 3 kali. Sehari 3 juz dalam membaca Al-Quran. Insya Allah dalam sebulan kita bisa menyelesaikan 3 kali hatam. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca Al-Quran ini adalah salah satu di bulan suci Ramadan yang paling mulia kegiatan-kegiatan tersebut. Karena kenapa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baiknya manusia yaitu adalah membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Ma'asyiral muslimin, dimanapun berada, mari kita tingkatkan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Karena Al-Quran ini adalah kewajiban umat Islam untuk membacanya. Jangan jadi pajangan di rumah. Jangan jadi penglihatan aja di rumah. Tapi kita baca dan kita renungkan. Apalagi kita membaca Al-Quran sampai membaca isi kandungan di dalam Al-Quran. Karena kenapa? Ketika kita membaca Al-Quran, lalu kita membaca isi kandungan Al-Quran, kita akan ingat apa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang harus kita lakukan di dunia ini. Karena di dalam Al-Quran itu banyak terkait di dunia maupun di akhirat. Ada juga di dalam Al-Quran berkaitan tentang diujinya manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah ada di surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ayat tersebut, semua manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus kita lakukan ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. Ketika tidak diterima diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika tidak bersyukur, maka akan diberikan azab yang sangat pedih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Ibrahim ayat 7 bunyinya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ
وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih ketika kita tidak bersyukur, ketika tidak berterima apa yang dikasih musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an ketika kita baca bukan hanya mendapatkan pahala yang berlimpah, tapi Al-Qur'an ini adalah petunjuk manusia, hudalin nas, dan akan menjadi obat hati. Ketika kita banyak pikiran, hati gelisah, pikiran tidak tahu kemana kondisinya, kita renungkan, kita interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an. Dan yang ketiga, ketika kita ingin menghatamkan di bulan suci Ramadan sesuai dengan target kita, yaitu adalah wajib mempunyai Al-Quran. Banyak Al-Quran yang Al-Quran saku ataupun Al-Quran per juz, ini harus kita punya. Jika kita mempunyai waktu yang luang di mana berada, ada waktu senggang, kita membaca Al-Quran. Atau juga yang paling simpel yaitu adalah mempunyai Al-Quran digital. Tinggal download di Play Store, kita membacanya Al-Quran, kita niatkan karena Allah Ta'ala, bukan karena kesombongan. Maka dari itu, jika kita sudah menghatamkan, jangan lupa kita membaca doa khatmil Quran yang ada di belakang Al-Quran, yang ada di akhir Al-Quran, supaya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita membaca Al-Quran harus sesuai dengan tajwidnya dan secara tartil, perlahan-lahan. Tapi ketika kita sudah mahir membaca Al-Qurannya, silakan secara cepat boleh ataupun sesuai dengan kemampuan kita. Di surah Al-Muzammil ayat 1-4 berkaitan kita membaca Al-Quran sesuai dengan tartil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Shadaqallahul azim. Aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Kita membaca Al-Quran wajib hukumnya secara tartil, secara perlahan-lahan, karena Al-Quran ini adalah yang sangat baik dan nilai ibadahnya yang sangat luar biasa. Itu aja yang saya sampaikan. Semoga yang mendengarnya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan inayah dan maghfirah. Amin, Allahumma amin. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.